Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kalau kami bisa mengasihi Engkau, itu karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu saja kami masih berdiri di tempat ini. Kami masih bisa membuka mulut dan memuji menyembah Engkau. Karena perkenanan-Mu saja Tuhan, kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan hari ini Tuhan kami mau berdoa biarlah ibadah hari ini menjadi satu ibadah yang khusus buat kami. Terutama Tuhan, Engkau kenal setiap kami yang datang ke rumah-Mu. Mereka yang sedang di dalam kesesakan, tertekan oleh beban yang berat. Hamba mau berdoa biarlah firman-Mu Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Membangkitkan kembali semangat yang pudar. Tuhan, sebab kami percaya Engkau yang berfirman adalah Allah yang setia. Dan firman-Mu punya kuasa. Kuasa untuk mengubahkan keadaan kami. Dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan kami boleh ada. Karena kami hidup hanya oleh karena janji-Mu Tuhan. Kami bertahan, mempertahankan iman karena kami percaya kepada setiap janji firman-Mu. Dan Engkau yang berjanji adalah setia. Sebab itu Tuhan teguhkan kiranya dengan firman-Mu hari ini. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Dan biarlah kiranya sementara firman-Mu disampaikan. Roh Kudus bekerja. Menguatkan yang lemah. Menyembuhkan yang sakit. Memberikan pengharapan bagi mereka yang putus pengharapan. Dan membangkitkan gairah. Untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Kami mau duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berikan kepada setiap kami Tuhan. Roh hikmat dan pengertian. Supaya dengan hikmat dan pengertian ilahi. Kami boleh menangkap sesuatu yang spesifik. Engkau berbicara kepada masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, tanpa terasa kita sudah hampir selesai tahun 2025. Tinggal 2 bulan lagi ke depan. Yang sebentar lagi kita Natal. Nah saudara yang kasih Tuhan. Setiap kali mengakhiri tahun sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya selalu bergumul. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan apa yang Kau mau lakukan untuk umat-Mu di tahun depan dan mengakhiri tahun ini. Itu selalu saya lakukan selama pelayanan dan merupakan hari-hari yang cukup intens. Saya bergumul tanya sama Tuhan dan puji Tuhan dari tahun ke tahun saya melihat, kalau saudara sudah lama ada di gereja ini Anda bisa melihat bagaimana tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan di setiap akhir tahun. Dan kita mengalami itu di tahun yang berikutnya. Sebab itu saudara, hari ini apa yang saya sampaikan kepada saudara adalah sesuatu yang dalam beberapa minggu terakhir ini Tuhan sudah bicara kuat sekali sama saya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut saya semakin saya renungkan, semakin dalam Tuhan singkapkan. Dan saudara, Tuhan cuma bilang begini, kamu kalau khotbah nanti, tidak usah khotbah yang macam-macam. Tapi ajari umatku. Apa yang aku ajarkan kepadamu, apa yang aku sampaikan kepadamu. Karena tanpa pengertian yang sama, maka saudara akan sulit untuk kita bergerak bersama-sama menggapai apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Nah saudara, hari ini saya mau lanjutkan khotbah saya di beberapa waktu yang lalu. Dan saya beri judul Divine Reversal. Ada satu benang merah yang Tuhan tunjukkan antara kitab Esther, kemudian kitab Yesaya 62, dari Esther, Hefsiba itu ada di Yesaya 62, sampai dengan gereja, minimal gereja kita, di tahun Ibrani 5786 ini, apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah saudara, ada masa kita lalui kadang-kadang kita merasakan seperti menghadapi jalan buntu. Maju kena, mundur kena. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang nampaknya keadaan tiba-tiba berbalik untuk melawan kita. Kadang kita berdoa dan doa kita belum dijawab. Dan seolah-olah musuh kita, iblis itu, seolah-olah dia yang menang. Tapi saudara, satu fakta yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah pembalik keadaan. Dia tidak hanya melepaskan umatnya, tapi dia bisa membalikkan arah cerita hidup kita. Kalau kisah hidupmu saudara di tahun-tahun yang lalu sampai dengan hari ini, arahnya itu tidak menyenangkan atau kurang beruntung. Tuhan bilang begini, aku sedang mengarahkan kembali. Aku sedang menulis kembali cerita kisah hidup kita. Sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Nah dalam hidup ini, dalam kehidupan kerohanian kita, maka seringkali lawan kita, musuh si jahat, iblis itu selalu menyusun rencana-rancangan untuk menghancurkan kita. Tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, apapun yang dirancangkan iblis, firman Tuhan berkata, aku dapat mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi aku. Tetap kasihi Tuhanmu. Dan engkau akan melihat bagaimana divine reversal itu, pembalikan ilahi akan kita alami. Menutup tahun ini sampai masuk tahun depan ada banyak hal yang akan membuat kita tercengang-cengang. Karena ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, apa yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah timbul dalam hati manusia. Bahkan yang belum pernah kamu doakan, itulah yang sudah disediakan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Dia, engkau tetap setia kepadanya, engkau perhatikan firman Tuhan, engkau mentaatinya, maka saudara, sekalipun dunia bergolak, sekalipun krisis terjadi di mana-mana, tapi Tuhan mau kasih tahu buat kita semuanya, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, karena Tuhan mampu mengubahkan keadaan krisis menjadi keadaan yang menguntungkan saudara. Saudara, bukan sekedar perubahan situasi, tetapi campur tangan Allah akan menggeserkan posisi di mana engkau ada saat ini kepada posisi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Nah saudara, Allah akan meninggikan mereka yang direndahkan oleh dunia ini. Tuhan kita berjanji bahwa Dia akan membalikkan keadaan kita dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Berapa banyak di antara saudara yang rindu Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan lakukan sesuatu, balik keadaan ini. Dan kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mau membalikkan keadaanmu, Anda berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, untuk menghemat waktu, mari saya mau bicara dengan cepat tentang kitab Ester. Kita mulai dari Ester, kemudian kita akan melihat tentang Hepsiba, dan kita melihat janji Tuhan kepada gereja kita sebagai gereja Tuhan, apa yang Dia mau lakukan dalam tahun ini. Saya dalam beberapa minggu terakhir sangat bergairah ketika saya membaca ini dan saya melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tadinya saya belum mengerti. Tuhan berikan pengertian dan Tuhan katakan itu yang akan aku lakukan. Nah saudara, kita akan mulai melihat Ester. Kitab Ester adalah kisah tentang Allah bekerja di balik layar. Seluruh kitab Ester Anda tidak akan pernah temukan kata Tuhan di sana atau kata Allah di sana. Tidak pernah ada. Saudara, tetapi sangat kelihatan bahwa dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir itu ada campur tangan Allah yang bekerja di balik layar. Dimulai dari Ester, seorang gadis yatim piatu yang tidak punya harapan. Dia ada di pembuangan di Babel. Dan saudara, dia dalam pembuangan kedua orang tuanya meninggal sehingga dia hanya dipelihara oleh pamannya bernama Mordekai. Dan saudara, hidupnya itu tidak menyenangkan. Dan Ester itu, tapi Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Dan melalui kisah ini kita akan melihat dan belajar bagaimana pembalikan ilahi itu bekerja atas dasar orang yang punya iman. Sebab itu subtema hari ini adalah faith to see and courage to speak. Inilah yang dilakukan oleh Ester. Faith to see, iman untuk berhadapan dengan raja dan berhadapan dengan musuh-musuh yang ingin menghancurkan kehidupan mereka. Tapi juga courage to speak, keberanian untuk berbicara kepada Allah, mendekat kepada raja di atas segala raja. Dan berhadapan dengan musuh, kita berani untuk memperkatakan apa yang Tuhan sampaikan. Nah saudara, ini tema besarnya. Sekarang mari saya ajak kita untuk melihat
The Book of Esther. Saya sangat sarankan saudara, kalau Anda mau mengerti lebih lagi dan mendapatkan rahasia dan gairah dan iman, Anda tolong pulang baca seluruh kitab Esther. Anda baca itu paling tidak ada setengah jam selesai. Dia hanya beberapa pasal, pasalnya juga pendek-pendek. Dan Anda baca itu. Baca kalau bisa sekali, 2 kali, sampai Anda melihat apa sih yang terjadi di situ. Baca. Karena saya tidak punya waktu untuk membacanya semua, saya hanya meringkas saja. Dan Anda baca di rumah, Anda akan temukan kebenarannya. Nah, sebagai pendahuluan, saudara, latar belakang kisah ini ditulis. Kitab Esther terjadi di kerajaan Persia pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros. Sekitar tahun 800-an sebelum Masehi. 400-an sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu orang Yahudi sedang hidup di dalam pembuangan dan tersebar di 140 lebih provinsi yang ada di kerajaan Persia. Karena pada waktu itu kerajaan Persia itu berkuasa mulai dari India sampai dengan Ethiopia, itu seluruh dan Timur Tengah itu semua di bawah pemerintahan kerajaan Persia. Nah, mereka diserahkan kemana-mana. Nah saudara, uniknya sekalipun nama Allah tidak disebut dalam kitab ini, tetapi kita melihat tangan dan rencana Tuhan terlihat jelas di balik setiap peristiwa yang terjadi ketika umat Tuhan ada di pembuangan itu. Saudara, mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Saya mulai dari pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini menarik, dimulai dengan Ratu Wasti diturunkan. Wasti ini adalah ratu dari Raja Ahasiweros. Nah, dikatakan pada waktu itu, raja mengadakan pesta yang besar. Lalu dia memanggil Ratu Wasti untuk tampil di hadapan para pejabat di pesta itu. Alkitab mencatat, Wasti menolak. Dan raja itu murka sekali. Sekalipun permasyurinya dia sayang. Tetapi menolak titah raja adalah sesuatu yang mempermalukan sang raja. Maka saudara, yang terjadi adalah Wasti kemudian dipecat sebagai ratu. Dia dicopot dari takhta. Dan saudara, sepertinya ini hanya peristiwa biasa. Tapi mari kita lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Ternyata kalau saudara lihat di sana, di situ awal sebelum terjadi sebelum terjadi divine reversal, maka Tuhan mulai dengan positioning. Siapa yang nyangka hanya lewat pesta itu? Wasti yang tadinya ratu dari seorang raja yang punya kuasa yang begitu besar, disingkirkan. Dan saya percaya tangan Tuhanlah yang menyingkirkan. Kenapa kok tiba-tiba Ratu Wasti itu tidak menghargai undangan dari sang raja? Dia tahu bahwa kalau raja bertita dan tidak diikuti, itu hukumannya pasti dihukum mati. Tetapi dibuat seolah-olah dia itu sibuk sehingga dia tidak menghargai undangan sang raja. Akhirnya dia kehilangan kedudukan sebagai ratu. Nah saudara, dan Tuhan taruh di pengertian di hati saya begini. Reversal anointing dia akan lakukan pada kita. Itu khususnya di tahun ini sampai tahun yang akan datang. Kita akan melihat, dan Tuhan singkapkan sama saya, ada orang-orang yang akan di reposition oleh Tuhan. Yang sekarang ini mungkin posisi-posisi tertentu itu sedang diduduki oleh anak-anak dunia ini. Kalau engkau jadi orang yang sungguh-sungguh mengerti ini dan mengaminkan ini, tangan Tuhan akan bekerja. Ada posisi-posisi yang Tuhan sudah siapkan buat saudara, tapi sedang diduduki oleh anak-anak dunia ini. Anda akan melihat tangan Tuhan akan bekerja. Mereka akan disingkirkan supaya Anda akan dipromosi ke tempat yang lebih baik lagi. Ini reversal. Ini pembalikan keadaan. Sebab itu mari kita lihat selanjutnya di pasal yang kedua. Bagaimana kita temukan di situ. Esther itu diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah saudara, setelah Wasti itu dipecat, raja kemudian harus mencari ratu yang baru, permasyuri yang baru.
Dia suruh kumpulkan semua gadis-gadis yang paling cantik yang ada di dalam kerajaannya. Di antara gadis-gadis yang cantik itu, saudara, ada seorang gadis bernama Hadasa. Hadasa ini adalah orang Yahudi. Dia itulah yang akhirnya menjadi Esther. Hadasa itu sendiri itu artinya pahit. Artinya pahit. Dan memang kenyataannya dia hidup dalam kehidupannya yang tidak manis-manis saja. Dia dalam pembuangan kehilangan kedua orang tuanya. Dia tidak punya masa depan. Hidupnya sepertinya tanah gersang. Saudara, tetapi apa yang terjadi kemudian? Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan sudah tahu bahwa akan datang satu masa di mana bangsa ini akan mengalami antara hidup dan mati. Lalu Tuhan mempersiapkan satu posisi ratu, posisi permasyuri. Dan saudara, pada waktunya Tuhan sendiri, lalu Tuhan singkirkan Wasti dan kemudian Hadasa diangkat jadi ratu. Nah, setelah raja mengangkat Hadasa jadi ratu, dia menganugerahkan identitas yang baru, the new name. Dari Hadasa, dari yang pahit menjadi Esther. Esther sendiri artinya sang bintang. Dari orang yang tidak punya harapan, mengalami pembalikan yang luar biasa, dia menjadi bintang yang berkilauan. Dan Tuhan katakan, nanti akan ada anak-anakku yang sungguh-sungguh menangkap pesan ini, mengimani dan percaya, berjalan dalam ketaatan. Engkau akan dibuat terkejut. Kenapa? Apa yang belum pernah engkau pikirkan, Tuhan akan membawa engkau, menempatkan engkau dan memberikan engkau nama baru. Perhatikan baik-baik, nama baru. Nanti sebentar akan muncul waktu kita bicara tentang Hepzibah. Dia memberikan nama baru. Nah, saudara, nama baru itu artinya identitas yang baru, tujuan ilahi yang baru. Nah, mari kita lanjut dulu dengan cerita tentang Esther ini. Di pasal 3 kemudian kita temukan ada seorang perdana menteri kerajaan namanya Haman. Dia itu benci sekali kepada orang Yahudi. Terutama karena ada seorang yang bernama pamannya bernama Mordekai, itu pamannya Esther, yang tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Oh, Haman marah luar biasa. Tapi dia bilang begini, aku ini seorang perdana menteri, terlalu kecil bagiku membunuh Mordekai saja. Aku akan membunuh seluruh bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Di seluruh kerajaan dia akan bunuh. Nah, kemudian dia membujuk raja dan akhirnya raja approve, oke, lakukan apa yang kau mau. Saudara, dia sedang menyusun rencana jahat untuk menghabiskan umat Tuhan pada waktu itu. Dunia sampai dengan hari ini, setan itu senantiasa merancangkan rancangan jahat, rancangan kehancuran, rancangan kegagalan, rancangan yang jahat, rancangan yang buruk terhadap setiap umat Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia sedang menyusun satu strategi untuk menghancurkan, supaya kalau Tuhan Yesus datang tidak ditemukan lagi orang beriman di bumi ini. Dia sedang luring, saudara, sedang memancing kita untuk kita keluar dari rancangan Tuhan. Tetapi saudara, sekalipun Haman bisa menyusun rencana yang begitu rapi, sehingga sudah dibuat surat yang ditandatangani dengan cincin meterai raja, bahwa pada tanggal yang sudah mereka tentukan, maka di seluruh provinsi harus membunuh semua orang Yahudi pada waktu itu. Nah saudara, jadi nyawa mereka itu sudah tergadai, tinggal tunggu waktunya, mereka semua akan binasa. Nah, mendengar hal itu, maka Mordekai dan Esther kemudian mereka tidak tinggal diam. Di pasal yang keempat kita lihat bagaimana Mordekai mulai melakukan sesuatu. Dia kirim pesan kepada Esther, dia kasih tahu bahwa hey, bangsa kita ini akan segera dibunuh oleh Haman, begini dan begitulah. Dan saudara, kemudian dibilang, Esther, kamu harus menghadap raja. Kamu harus menghadap raja untuk mengadukan hal ini. Saudara, Alkitab bilang Esther takut. Kenapa? Ada undang-undang di kerajaan itu
bahwa siapapun juga yang berani menampakkan wajahnya di depan raja tanpa dipanggil, itu hukumnya adalah dia akan dihukum mati. Esther tahu persis itu. Ada keadaan yang genting. Dia diminta untuk menghadap raja, tapi dia bilang, sudah sebulan ini raja tidak pernah panggil aku. Kalau aku muncul tiba-tiba, kalau dia tidak berkenan, habis. Lalu Mordekai bilang begini, Esther, kalaupun engkau tidak mau melakukan sesuatu, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Tapi kamu harus ingat, Esther 4 ayat 14. Mungkin untuk saat inilah engkau diberikan posisi menjadi ratu. Saudara, kemudian Alkitab cerita, akhirnya Esther ambil tekad. Ready, willing to pay the price. Dia katakan begini, kalau begitu, tolong umumkan ke semua orang Yahudi di kerajaan ini. Kasih tahu, topang aku, kita doa puasa selama 3 hari. Dan aku akan menghadap raja. Dalam Esther 4 ayat 16 dia katakan, kalaupun aku harus binasa, biarlah aku binasa. Willing to pay the price. Dia masuk dalam doa puasa. Itu di pasal 4. Sekarang mari kita lihat pasal 5. Pasal 5 sampai dengan 7. Itu dampak daripada apa yang dilakukan oleh Esther. Terjadilah yang namanya divine reversal. Pada waktu setelah puasa, Esther menghadap raja. Tanpa dipanggil. Tetapi tangan Tuhan bekerja. Tuhan jamah sentuh hati sang raja. Dan akhirnya raja berkenan, panggil dia masuk. Masuk nih Esther. Coba ceritakan, kamu mau apa sih? Kenapa kok kamu datang menghadap aku? Kamu ada kebutuhan apa? Dan saudara, kalau kita baca sampai pasal yang ke-7, pada akhirnya saya singkat saja ceritanya. Esther mengundang raja dan Haman, orang yang merancangkan kebinasaan bangsanya, untuk makan malam bersama. Pada waktu lagi makan malam, Esther kuatkan hatinya. Kalau dia sudah berhasil mendapatkan perkenanan sang raja, berdiri di hadapan raja, sekarang dia butuh kekuatan untuk berani berbicara. Courage to speak. Bicara apa? Sampaikan tentang kebenaran. Sampaikan tentang apa yang kau perlukan. Dan Esther lakukan itu. Esther kasih tahu begini dan begitulah dan begini. Dan saudara, setelah Esther bilang itu, raja tanya, siapa orang yang berani untuk merancangkan kejahatan seperti ini? Itu di hadapan Haman, orang yang menjadi penggagas daripada pembunuhan ini. Esther dengan berani menunjuk hidung Haman. Inilah orangnya. Dibutuhkan keberanian. Yang pertama, Tuhan mau kita berani apapun yang kau perlukan. Engkau berani menghadap raja di atas segala raja. Engkau harus punya iman. Faith to see. Harus punya iman, keberanian untuk menghadap takhta raja di atas segala raja. Sampaikan apa yang kau perlukan. Sampaikan apa yang kau butuhkan. Yang kedua, courage to speak. Keberanian untuk menyatakan apa yang dia inginkan dan keberanian untuk berbicara di hadapan musuhnya. Musuh kita adalah iblis. Kita tidak perlu takut berhadapan dengan iblis. Ada kuasa dalam perkataan kita. Saudara, jangan kita hanya mau diintimidasi terus oleh iblis. Kita dikatakan, iblis katakan percuma, kamu pasti gagal. Hey, jangan biarkan dia ngomong terus. Saatnya ini di saat divine reversal ini, Anda harus punya courage, punya keberanian untuk berkata kepada iblis. Ada tertulis, firman Tuhan berkata begini. Ingat Tuhan Yesus mau dicobai oleh iblis, semua dia jawab dengan memperkatakan firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kasih tahu kita, dia sudah siapkan pembalikan, tapi kita harus punya keberanian untuk menghadap raja di atas segala raja. Apapun situasi saudara, jangan engkau pikul sendiri. Jangan engkau hanya sibuk merenungkan dan tidak bisa tidur pada malam hari. Engkau sedih dan sebagainya. Katakanlah kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Faith to
to see the face of the King of Kings. Nah saudara, dan itu yang terjadi. Dan hari itu juga, saudara, yang namanya Haman, itu langsung, yang tadinya dia ingin membinasakan umat Tuhan. Hari itu juga ketika Esther menghadap raja, ketika Esther menyampaikan kebenaran, saudara, hari itu juga yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara, Haman digantung di tiang gantungan yang dia buat untuk menggantung Mordekai. Justru Haman yang digantung di sana. Saudara, inilah titik pembalikan, divine reversal, yang direncanakan untuk menghancurkan umat Tuhan. Justru si penghancur itu sendiri yang hancur dan binasa. Saudara akan melihat ini terjadi. Tuhan bilang, aku akan melakukan divine reversal. Itu membuat saya sangat bergairah. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membalikkan keadaan. Saya lanjut saudara. Pasal 8, pasal 9. Karena kemenangan inilah, maka ada satu perayaan yang sampai dengan hari ini terus dirayakan oleh orang Yahudi. Yaitu perayaan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim, kata Purim diambil dari kata pur. Pur itu artinya undi. Karena pada waktu itu, waktu peristiwa ini terjadi, Haman sudah buang undi untuk dan menetapkan tanggal kapan umat Tuhan itu akan dibinasakan. Tapi pada hari yang sama terjadi kebalikannya. Semua musuh-musuh umat Tuhan ini, mereka yang binasa. Itu sebabnya untuk mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa, mereka kemudian mengadakan hari raya, namanya Hari Raya Purim. Katakan Hari Raya Purim. Tahun depan itu akan jatuh tanggal 4 bulan Maret tahun depan. Nah, dan saudara, saya beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya akhir bulan September, saya itu sebenarnya sudah tidak kepengen lagi untuk datang ke Israel. Tapi tiba-tiba ada satu dorongan, kamu harus pergi. Kamu harus pergi tahun depan. Ngapain lagi Tuhan? Saudara, tapi Tuhan tuh dengan jelas bilang begini. Aku mau kamu pergi merayakan Hari Raya Purim bersama-sama dengan umatku di sana. Saya pikir ngapain? Saya belum pernah menghadiri Hari Raya Purim karena itu hari raya orang Yahudi yang tidak banyak orang yang tertarik. Tapi kali ini tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh. Ini akan menjadi momentum yang penting. Kamu pergi ke sana. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang saya harus ke sana, Engkau tunjukkan, berikan beberapa tanda. Di antaranya adalah jemaat nangkep misi perjalanan ini. Dan jemaat akan bersama-sama, ikut bersama-sama dengan saya. Dan yang ada di sini akan bersama-sama menopang dalam doa. Yang kedua, saya bilang, Tuhan, Engkau kasih tahu saya dengan jelas apa yang harus saya lakukan di sana. Dan Tuhan cuma ingatkan begini, oke, sekarang kamu buka grup. Dan saya selama pergi ke Tanah Perjanjian sudah lebih dari 40 kali, saudara. Belum pernah seperti ini. Dalam jangka waktu 2 minggu, hanya 2 minggu. Biasanya itu sudah berbulan-bulan diumumkan, nggak ada yang daftar. Nanti tinggal 2-3 hari atau 1 minggu baru rame-rame daftar, itu pun tidak banyak. Ini dalam waktu 2 minggu. Tutup tanggal 29 pendaftarannya. Tanggal 28 sudah 100 lebih orang yang mendaftar dan ikut. Tuhan bilang, ini satu tanda pertama, apa yang kamu minta, bahwa aku mau kamu ke sana. Kamu ke sana atas nama jemaat dan atas nama bangsamu. Mau ngapain di sana Tuhan? Nah, kemudian lihat Hari Raya Purim. Mari kita lihat sedikit karakteristik dari Hari Raya Purim. Apa sih yang mereka lakukan? Dalam Esther pasal 9 ayat 22 dikatakan begini. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira, pembalikan. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan. Ada pesta makan minum.
Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Itu yang mereka lakukan di hari raya Purim. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya satu pengertian begini. Kamu pergi ke sana. Kamu nanti aku akan temukan dengan orang-orang di sana yang asli. Kamu rayakan, ajak mereka makan bersama. Yang pertama. Yang kedua, kamu mesti bawa persembahan untuk diberikan kepada orang-orang miskin di sana. Saya tanya, Tuhan bagaimana caranya? Kasih tahu kepada jemaat, tantang jemaat. Kalau Anda mau ikut mengambil bagian dalam divine reversal ini, Anda boleh mengalaminya juga. Maka ikut terlibat. Bagaimana caranya Tuhan? Oke, Tuhan kasih cara. Kumpulkan satu orang $1 di dalam setiap bulan. Kita akan berangkat bulan Maret, jadi sampai akhir Februari. $1 1 bulan. Kita berikan judul Love, persembahan kasih untuk Yerusalem. Kenapa untuk Yerusalem? Ntar sebentar saya akan sampai ke sana, tapi ini. Jadi semua itu visi, itu jelas sekali. Kali ini sangat jelas. Nah, nanti seberapa yang terkumpul, Anda harus ke sana, saya dan rombongan harus ke sana untuk bersedekah. Saya pikir bersedekah dengan siapa? Saudara, saya lalu ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah ke sana ketemu dengan beberapa orang dari yayasan yang namanya Tel Sharom. Yayasan ini adalah yayasan yang menangani orang-orang yang depresi, khususnya ada banyak tentara-tentara mereka itu ada ribuan mereka yang depresi. Maklum menjadi tentara tuh anak umur 18 tahun. Mereka mental mereka belum siap ketika mereka lihat potongan-potongan tubuh dan sebagainya itu. Mereka depresi dan ada ratusan yang akhirnya bunuh diri. Nah, pemerintah di sana itu hanya menangani masalah rehabilitasi secara fisik. Yang kakinya putus dan sebagainya itu urusan pemerintah. Tetapi untuk rehabilitasi mental mereka ada sebuah yayasan di sana. Dan itu waktu saya ketemu mereka itu kira-kira 2 tahun yang lalu itu. Atau 1 tahun yang lalu ya. Itu mereka cerita apa yang mereka lakukan. Dan mereka butuh dana yang besar. Nah saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kamu nanti pergi ke sana. Bawa love offering, bawa persembahan kasih ini. Tadinya saya tidak mengerti untuk apa. Ternyata Tuhan bilang, itulah inti perayaan Purim. Oke, sampai di sini saya kemudian bertanya-tanya lagi, Tuhan, tapi apa hubungannya dengan kita gereja masa kini? Tuhan bilang, aku akan curahkan pada waktu itu yang namanya divine reversal anointing, pengurapan untuk mengalami pembalikan ilahi. Nah setelah saya tangkap ini saya terus berdoa. Tuhan, tanah perjanjian itu luas sekali. Titik mana engkau mau aku pergi untuk menerima pengurapan itu? Titik mana? Tadi malam Tuhan jawab. Aku akan mencurahkan pengurapan itu. Di mana? Di Gunung Moria. Nah, nanti sebentar saya sampaikan itu ya. Di Gunung Moria. Ada apa di Gunung Moria? Saudara, kita lanjut dulu dengan kitab Ester. Kitab Ester, nah sekarang kita sampai kepada pasal yang ke-10. Ketika pasal yang ke-10, kita lihat bagaimana Mordekai, orang yang tadinya sudah terancam mau digantung itu. Akhirnya justru dia yang menggantikan posisi Haman menjadi Perdana Menteri di kerajaan Ahasiweros. Saudara lihat itu pembalikan. Nah saudara, jadi, kalau saya bisa simpulkan kitab Ester ini, ada 4 hal. Yang pertama, pemerintahan Allah yang tersembunyi. Meskipun namanya tidak disebut, Allah bekerja di balik layar melalui peristiwa, keputusan-keputusan pada waktu Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau bilang begini, pembalikan itu, aku akan tetap bekerja di balik layar. Untuk lewat setiap peristiwa yang umatnya hadapi. Dan lewat setiap keputusan-keputusan yang terjadi.
tepat pada waktu Tuhan, kita akan melihat bagaimana pemerintahan Allah juga yang berkuasa. Yang kedua, di satu sisi umat Tuhan ada Esther yang punya keberanian dan ketaatan. Faith to see and courage to speak. Dia berani mengambil resiko demi bangsa dan dengan iman. Ini merupakan contoh nyata keberanian yang lahir dari iman dan doa. Nah saudara, dan yang ketiga, divine reversal. Allah akan membalikan situasi yang paling gelap sekalipun menjadi kemenangan bagi umatnya. Dan yang keempat, walaupun mereka sedang berada dalam pembuangan, Allah tidak pernah melupakan mereka. Mungkin engkau ada yang di Batam ini, engkau sedang merasa engkau terbuang. Tapi Tuhan katakan, tidak ada yang bisa membuang engkau dari hadapanku. Kalau engkau dengar baik-baik, engkau percaya, dan engkau melakukan dalam ketaatan, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Katakan amin. Sebab itu jangan pernah meremehkan posisi atau musim yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin Anda Tuhan izinkan menempatkan engkau dalam situasi seperti sekarang ini. At such a time of this, di mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya, melakukan pembalikan. Tuhan sekalipun tampaknya diam, tapi sesungguhnya dia tetap bekerja sampai dengan hari ini. Nah saudara, sekarang persoalan yang penting adalah, kalau begitu, saya percaya semua kita yang hadir mendengarkan khotbah ini ingin mengalami yang namanya reversal anointing itu. Betul? Anda kepingin mengalaminya? Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami pembalikan ilahi ini? Oh tidak untuk semua orang Kristen. Tapi dengar baik-baik. Bahwa pembalikan ilahi itu divine reversal bukan sekedar mujizat yang terjadi secara instan. Tetapi buah dari satu perjalanan iman dan ketaatan yang sejajar dengan waktunya Tuhan. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal yang menjadi bagian kita untuk kita mempersiapkan diri. Yang pertama, saudara, percayalah bahwa Allah masih bekerja, Allah masih berdaulat, walaupun keadaan yang saudara hadapi nampaknya berlawanan dengan apa yang saudara imani. Saudara, salah satu kisah dalam kitab Esther ini, bagaimana Tuhan itu bekerja dalam Esther pasal 6 ayat 1. Itu diceritakan satu peristiwa yang lucu sekali. Satu hari, ya Mordekai itu adalah seorang yang sebenarnya pernah punya jasa kepada Ahasiweros ketika ada orang yang sedang merancangkan untuk pembunuhan Raja Ahasiweros. Kedengaran sama Mordekai, lalu Mordekai sampaikan kepada raja. Dan akhirnya setelah diselidiki, benar ada konspirasi untuk membunuh raja. Sehingga kedua orang itu dihukum dan raja selamat. Nah itu dicatat dalam kitab sejarah kerajaan. Satu malam di Esther pasal 6 ayat 1. Alkitab cuma bilang begini. Tiba-tiba tuh raja gak bisa tidur. Gelisah dia. Nah waktu dia gelisah dia gak bisa tidur. Dia panggil sida-sida kerajaan. Aku gak bisa tidur nih. Coba kamu ambil kitab sejarah, tolong bacakan sejarah. Nah sida-sida itu kemudian mengambil kitab. Dan dia membacakan peristiwa ketika Mordekai itu menyelamatkan raja. Ada tangan yang tidak kelihatan yang mengarahkan sida-sida itu kok peristiwa itu yang dibacakan. Langsung raja bilang begini, kalau begitu raja sudah memberikan penghargaan seperti apa kepada Mordekai yang berjasa terhadap raja. Lalu sida-sida itu bilang, sebaiknya begini tuanku raja. Kenapa tidak panggil Perdana Menteri yang namanya Haman? Minta petunjuk dia kira-kira dibuat apa yang harus raja berikan. Keesokan harinya Haman dipanggil. Lalu raja bilang begini, Haman kasih aku ide. Kira-kira apa yang patut layak diberikan oleh raja kepada seorang yang berjasa untuk kerajaan dan seorang yang layak untuk dihormati di kerajaan ini. Nah waktu Haman dengar itu, Haman GR. Dia pikir dialah orang yang paling berjasa di kerajaan itu.
Orang yang paling berhak dan paling dihormati setelah raja. Lalu Haman bilang begini, Tuanku Raja, aku punya ide. Pakaikan dia jubah yang biasa raja pakai. Kenakan mahkota. Lalu siapkan kuda kerajaan yang sudah dihias sedemikian rupa. Lalu tunjuklah seorang. Lalu dudukkanlah orang itu di atas kuda kerajaan. Dan tunjuklah seorang untuk menuntun kuda itu keliling kota sambil berteriak. Inilah orang yang kepadanya raja berkenan untuk memberikan penghargaan. Dia pikirkan dia. Tiba-tiba raja bilang, waduh itu ide brilian. Oke, sekarang juga segera kamu lakukan. Jangan ada yang luput dari apa ide yang kamu sampaikan. Haman tersenyum-senyum. Lakukan itu. Kepada siapa? Tuh, raja bilang, kepada Mordekai. Hah? Mordekai? Padahal dia sudah siapkan, dia sudah bangun tiang 50 hasta tingginya. Tiang gantungan mau gantung Mordekai di situ. Lakukan dia sekarang. Sekarang juga. Dan orang yang harus menuntun kuda itu keliling dan berteriak. Bukan orang lain. Kau yang mesti ngomong. Anda bayangkan perasaan Haman seperti itu. Dan dia lakukan seperti itu. Pulang di rumah, dia stres, dia kumpulkan keluarga. Sial apa aku ini? Justru musuhku yang dipermuliakan bukannya aku. Anda lihat tangan Tuhan bekerja, itu melampaui segala akal kita. Itu sebab itu saudara, nasihat firman Tuhan adalah begini. Pembalikan itu dimulai dari iman, bukan dari bukti. Bukan dari fakta yang engkau sedang hadapi. Tapi dimulai dengan iman. Kalau engkau punya iman, maka fakta yang sedang kau hadapi tidak akan ada artinya. Fakta kematian, imanmu berkata, engkau justru akan dimuliakan, maka engkau akan dimuliakan. Persiapkan dirimu, tetaplah percaya, milikilah iman. Bahwa hari ini Tuhan berjanji, aku akan adakan pembalikan itu, ya dan amin. Katakan amin. Nah saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami pembalikan ilahi? Tetaplah setia dan taat dalam proses. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dibutuhkan satu tingkat kesetiaan. Setia di saat gelap, di saat keadaan yang tidak menyenangkan. Akan menyiapkan pembalikan di siang hari. Di malam hari mungkin kegelapan meliputi keadaan saudara. Tapi Tuhan bilang kalau engkau tetap setia di tengah-tengah kegelapan, akan datang terang di mana Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Dan orang akan melihat bagaimana engkau mengalami pembalikan ini. Tetap setia dan taat dalam proses. Saya tidak tahu proses apa yang sedang Tuhan lakukan. Izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tetap setia kepada Tuhan ya. Jangan engkau meninggalkan dia. Jangan sampai engkau kehilangan rasa percaya kepadanya. Tetap setia dan tetap percaya. Yang mau katakan amin. Kalau engkau lakukan itu, siap-siaplah. Dalam tahun ini sampai tahun depan, Anda akan mengalami pembalikan. Saya berani katakan itu. Karena itu yang Tuhan taruh, berikan keyakinan. Sampaikan itu. Kalau kamu sampaikan dan diresponi dengan benar, maka Tuhan akan lakukan kepada saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami pembalikan ilahi. Berdoalah dengan iman dan berpuasalah untuk mencari arah Tuhan. Andalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan dan hikmatmu sendiri. Dan saudara, Ester 4 ayat 6, berpuasalah untuk aku, diajak teman-temannya berpuasa untuk dia. Aku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Pembalikan ilahi terjadi ketika manusia berusaha untuk berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dan mulai bersandar kepada kemurahan Allah. Saudara, apapun keadaan yang saudara hadapi hari-hari ini. Mari. Engkau akan mengalami pembalikan ilahi. Kalau engkau berhenti
untuk kasak kusuk mencari pembelaan sendiri, untuk kasak kusuk dengan kekuatanmu sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala pertolongan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, jaga hati. Jangan sampai kepahitan itu menghalangi engkau mengalami pembalikan ilahi. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sejahat apapun perlakuan mereka, jangan sampai engkau pahit. Ada orang bilang begini, Bapak sih tidak ngalami, coba jadi saya, bolak-balik sudah saya ampuni, dia lakukan lagi, sudah saya ampuni, dia lakukan lagi. Mana tahan? Saudara, dengar baik. Kalau Anda dan saya disuruh untuk terus mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, itu bukan karena mereka layak untuk diampuni. Bukan, Tuhan juga tahu kejahatan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Jadi kita disuruh mengampuni bukan karena mereka layak diampuni, tetapi karena kalau kamu mau melihat Tuhan bertindak, ampuni mereka. Kalau engkau mau melihat Tuhan mengadakan pembalikan, ampuni musuh-musuhmu, ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Mau? Mau mengalami pembalikan? Cek hatimu. Apakah ada kebencian terhadap seseorang, kepahitan terhadap seseorang, kekecewaan terhadap seseorang yang belum engkau ampuni? Cepat-cepat ampuni. Bukan karena mereka layak diampuni, tapi kalau engkau mau melihat Tuhan bertindak, lakukan firman Tuhan itu. Yang kelima, ucapkan iman, bukan berkeluh kesah. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Deklarasikan iman setiap hari, akan membuka jalan bagi pembalikan yang nyata. Ya, berhentilah mengeluh. Anda mengeluh percuma. Keluhanmu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, perkatakan firman Tuhan, maka engkau akan kuat terus melangkah. Katakan amin. Jadi kalau yang suka bersungut-sungut, bertobatlah supaya engkau mengalami pembalikan ilahi. Yang keenam, tetaplah hidup di bawah otoritas di tengah komunitas dan di tengah-tengah komunitas rohani. Saudara, Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lihat Esther. Esther sekalipun dia ratu, tapi dia tetap menempatkan diri sebagai keponakannya Mordekai. Dan Tuhan pakai Mordekai untuk menasihati Esther apa yang harus dia lakukan. Dan dia mentaati. Dia bilang kamu harus menghadap raja. Walaupun ada ancaman hukuman mati. Dia taat melakukannya. Saudara, dimanapun Anda bekerja, ada otoritas di atas saudara. Otoritas rohani, ya, pendetamu kayak apa kayak. Di tempat pekerjaan, tempat usaha, ada otoritas yang ada di atas saudara. Saudara, tetaplah taat kepada otoritas. Sebab Tuhan, tapi gimana aku mau taat, dia begini begitu, itu urusan Tuhan. Tuhan cuma mau engkau taat. Taatlah kepada pemimpinmu, bengis sekalipun juga. Firman Tuhan berkata demikian. Tetap taat, maka waktunya akan tiba, akan terjadi pembalikan. Tuhan akan membalikkan keadaan saudara. Dan yang ketujuh, pembalikan tidak datang kepada mereka yang hanya berharap, tapi pembalikan akan datang kepada mereka yang melangkah sesuai dengan iman mereka. Bersiaplah untuk bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya berharap, tapi engkau tidak melakukan bagianmu. Saudara, itu sebabnya saya merasa Tuhan betul-betul serius mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, kesimpulan dari seluruh kitab Esther ini ada 7. Yang pertama,
Iman yang teguh di tengah kegelapan malam, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ketidakadaan harapan. Yang kedua, kesetiaan dalam proses. Yang ketiga, ada doa dan puasa. Yang keempat, ada hati yang bersih dari kepahitan. Yang kelima, ada perkataan iman yang keluar dari bibir mulut. Yang keenam, ketaatan di dalam komunitas. Dan yang ketujuh, ada langkah iman yang nyata. Ketika semua itu di-blended jadi satu, Tuhan mau berkata seperti dalam Yesaya 60 ayat 22. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan cepat pada waktunya. Tuhan sedang menunggu waktunya dan dengan cepat dia lakukan. Kalau engkau memiliki ketujuh hal ini, itulah yang dimiliki, yang digambarkan, diajarkan dalam kitab Ester. Tidak peduli kegelapan apa yang sedang meliputi engkau. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau tahu siapa Allah yang menyertai engkau, Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Dia Jehovah Rafa, Dia Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dia Jehovah Nisi, panji kemenangan. Dia Jehovah Salom, Allah yang memberikan engkau damai sejahtera di tengah-tengah badai, di tengah-tengah apapun yang terjadi. Nah saudara, dan untuk bagian ini, saya mau tutup dengan ini, bagian ini ya, bagian Ester. Sebentar kita akan lihat dengan cepat bagian Hefsiba. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya mulai mempersiapkan semuanya ini, Tuhan memberikan satu lagu yang mungkin bisa menyimpulkan kitab Ester itu tadi. Lirik lagu ini berkata, di saat malam menyelimuti jiwaku, Engkau Tuhan terang yang tidak pernah padam. Di saat badai mengamuk hebat, Engkau tetap damai, Engkau adalah damai yang tetap tenang. Sekalipun gunung goyah, samudra bergemuruh, firman-Mu tetap teguh. Firman-Mu itu kudus dan perkasa. Engkau Allah yang setia selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang dekat di hatiku. Saudara, lagunya kurang lebih seperti ini. Ini rekaman masih mentah, tapi saya segera ambil supaya saya bisa nyanyikan. Masih ada sedikit perbedaan kata-kata dan saya berharap minggu depan ini semuanya sudah rampung. Saya akan bagikan ke WL Singers dan kita bisa belajar lagu ini. Lagu ini ada lagu yang mendatangkan kekuatan, lagu iman, lagu pengharapan. Dikatakan seperti ini. Saat malam selimuti jiwaku, Engkau terang yang tak pernah padam. Saat badai mengamuk hebat, Engkau damai yang tetap tenang. Gunung goyah, samudra bergemuruh, namun firman-Mu tetap teguh. Kudus perkasa, setia selamanya. Engkaulah Tuhan, dekat di hatiku. Tuhan yang perkasa, penebus dan rajaku, tentara surga menyertai-Mu, segenap bumi memuji-Mu. Tuhan yang perkasa, nama-Mu di atas segalanya. Setiap hati sujud menyembah dan
berseru, Engkau berkuasa. Jehovah Jireh, penyedia hidupku, Jehovah Rafa, sang penyembuhku, Jehovah Nisi, panji kemenanganku, Jehovah Shalom, yang memberi damai, Singa Yehuda yang kalahkan musuh. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Oh, oh. Saat kau berfirman, gelap pun lari, nafasmu memberi hidup lagi. Belenggu hancur oleh tanganmu, ku dibebaskan oleh kuasamu. Api kudus nyala di dalamku, kemuliaan penuhi bumimu. Tuhan yang perkasa, penebus dan rajaku, tentara surga menyertaimu, segenap bumi memujimu. Tuhan yang perkasa, namamu di atas segalanya. Setiap hati sujud menyembah dan berseru, Engkau berkuasa. Tuhan yang perkasa, setia selamanya. Segala kuasa, kemuliaan hanya bagimu, selamanya hanya bagimu. Tuhan yang perkasa, namamu lah yang tertinggi. Setiap lidah kan mengaku, Yesus Kristus, Tuhan yang perkasa. Iya. Dengan cepat, secara ringkas, saya mau sampaikan tentang Hepzibah, dan kita akan melihat kaitannya tuntunan Tuhan buat gereja kita saat ini. Di dalam Yesaya pasal 62, itu diceritakan tentang peristiwa ketika bangsa itu pulang dari pembuangan. Mereka dalam keadaan yang hancur, tembok kota belum terbangun sepenuhnya. Secara rohani mereka kehilangan semangat rohani. Saudara, itu mungkin menggambarkan keadaanmu hari-hari ini. Engkau melihat sepertinya hidupmu hancur di mana-mana. Engkau tidak punya gairah, tidak punya semangat lagi. Engkau tidak punya harapan. Tetapi ayat yang pertama dikatakan begini. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Ayat ini berkata, oleh karena Sion dan karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku akan lakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya, ada dua tempat di sini yang disebut Sion dan Yerusalem. Mari saya jelaskan buat saudara secara ringkas. Apa itu Sion? Apakah Sion itu sama dengan Yerusalem atau bagaimana? Saudara, Sion itu artinya desolate place. Sion itu artinya tempat yang gersang. Itu adalah satu bukit di antara tiga bukit lainnya di mana kota Yerusalem itu berdiri. Tiga bukit itu, yang satu bukit Sion namanya, yang kedua bukit Moria, yang ketiga ada namanya bukit Ofel. Itu tiga bukit di situ. Dan kalau saudara lihat Yerusalem yang sekarang itu ada melingkupi tiga bukit itu. Jadi Sion adalah salah satu bukit di mana kota Yerusalem ada.
Nah, Sion itu artinya tempat gersang dan memang itu hanya gunung batu yang tidak ada kehidupan di sana. Tapi pada zaman Raja Daud, tempat itu dikuasai oleh namanya orang Yebus. Dan orang Yebus menjadikan tempat yang gersang itu menjadi kubu pertahanan mereka. Karena tempatnya tinggi bisa melihat kalau ada musuh yang mau menyerang. Lalu Daud bangkit dan Daud mengalahkan, dia merebut Bukit Sion itu. Gunung Sion itu dia rebut. Setelah dia rebut, dia bangun di situ namanya kota Daud. Dan dia ubahkan Sion itu dari tempat yang desolate menjadi tempat yang indah di mana kota Yerusalem berdiri itu hari ini. Dan saudara, bagaimana dengan Bukit Moria? Bukit Moria kalau kita ingat peristiwa ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak. Waktu Tuhan suruh pergi ke Bukit Moria, puncak Gunung Moria. Dia taat pergi ke sana. Lalu dengan susah hati dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Tuhan tahu hatinya sedih. Tuhan tahu dia tidak siap sebagai seorang ayah yang menantikan kelahiran anaknya selama 100 tahun baru lahir. Dan kemudian sekarang disuruh persembahkan itu kepada Tuhan. Ada ketidakikhlasan sebenarnya. Tetapi ketaatan membuat Abraham tidak punya pilihan lain. Dan Tuhan yang melihat hati seorang ayah. Waktu Ishak akan disembelih, tiba-tiba terjadi divine reversal. Tuhan gantikan, Abraham, aku sudah lihat imanmu. Jangan engkau bunuh anakmu. Tapi lihatlah ke sebelah kanan. Dan Tuhan gantikan dengan domba yang tersangkut di semak belukar. Dan akhirnya Ishak diselamatkan dan domba itu dikorbankan. Sehingga Bukit Moria disebut sebagai bukit di mana Allah menyediakan. Jehovah Jireh itu lahir di sana. Allah yang menyediakan. Apalagi yang terjadi di Bukit Moria. Saudara, kalau Daud merebut itu dari kekuasaan orang Yebus untuk sebuah tujuan Allah. Karena dia mau bangun di situ akan ada kota yang namanya Yerusalem. Maka apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Golgota itu letaknya ada di seputar Gunung Moria. Ada di seputar sana. Dan direbut dengan darah Tuhan Yesus. Dan pada waktu dia disalibkan, penyaliban itu adalah rancangan iblis untuk membinasakan Yesus dan untuk menggagalkan karya Tuhan Yesus. Tetapi justru terjadi pembalikan di Bukit Golgota ketika Yesus disalibkan. Dan dia dikuburkan di sana. Alkitab berkata, 3 hari dia bangkit dan membalikan kenyataan. Dari yang tadinya dianggap sebagai satu kekalahan, justru itu menjadi satu kemenangan. Saudara dan saya diselamatkan hanya karena peristiwa yang terjadi di Gunung Moria itu. Saudara, waktu saya mulai berdoa, Tuhan, di mana Tuhan, kalau Tuhan mau urapi kami, terima pengurapan divine reversal itu, kemana? Saudara, baru tadi malam Tuhan jawab. Dan saya mau kasih tahu saudara, Tuhan bilang, kamu datang di tempat di mana Yesus disalibkan. Garden Tomb namanya. Aku akan mengurapi kamu di sana. Karena divine reversal yang terbesar. Pembalikan keadaan yang terbesar itu terjadi justru di tempat di mana ada kubur kosong. Dan Tuhan bilang, kamu kumpul di sana. Kamu sembah aku. Dan aku akan turun dengan satu pengurapan. Namanya divine reversal. Akan mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Akan mengubahkan hal yang buruk menjadi yang baik. Akan mengubahkan rancangan iblis menjadi rancangan Tuhan. Dan saya sangat sukacita. Sekarang saya tahu kenapa saya mesti ke sana. Karena Tuhan suruh di sana untuk menerima pengurapan ini. Saudara. Yang kedua. Saya ketika bertanya-tanya, Tuhan, nanti kalau aku mau merayakan Purim di sana, untuk apa? Dan saudara, itu saya udah jelasin tadi ya, ternyata di Purim itu mereka bukan cuma kegiatan pesta,
tapi ada persembahan untuk orang-orang miskin. Mereka melakukan tindakan itu. Dan sebelum saya mendapatkan jawaban ini, memang Tuhan sudah taruh di hati saya. Kamu kumpulkan yang $1 itu. Kamu bawa ke Yerusalem. Nanti aku akan temukan kamu dengan yayasan-yayasan amal di sana. Yayasan-yayasan amal di sana. Dan kamu harus ikut memberikan bantuan. Bawa atas nama jemaat, bawa atas nama bangsamu. Maka Tuhan yang melihat ketaatan langkah iman kita. Tidak peduli berapa jumlah yang akan terkumpul. Tetapi ini tindakan profetik, tindakan iman. Anda ikut terlibat di dalamnya. Ini sekarang sudah ada amplop seperti ini. Saya tidak tahu apakah Anda sudah terima atau tidak. Saya cuma mau jelaskan pada saudara bahwa $1 ini bukan untuk saya. $1 ini untuk merayakan Purim di sana. Buat orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Nah, tadi saya sudah sebut tentang yayasan yang kita mau temui, belum ya? Belum. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu saya ke sana, saya berjumpa dengan beberapa orang mantan tentara Israel. Mereka yang ditugaskan untuk merawat orang-orang yang depresi. Anda perlu tahu bahwa perang Gaza ini ternyata punya akibat mental yang cukup besar. Sampai sekarang ada ribuan anak-anak prajurit-prajurit mereka yang mengalami depresi berat dan sudah ratusan mereka yang bunuh diri. Nah, saudara, dan pemerintah tentu bertanggung jawab untuk pengobatan rumah sakit dan sebagainya. Tetapi untuk penyembuhan rehabilitasi mental mereka, ada satu yayasan namanya Tel Sharom. Nah, ini juga anak-anak muda. Anda perlu tahu bahwa tentaranya Israel itu anak-anak muda 18 tahun yang pergi perang. Mereka belum punya mental yang cukup kuat, makanya stres pada bunuh diri. Dan yayasan ini juga anak-anak muda yang kelola. Dan mereka membutuhkan bantuan. Biayanya cukup besar. Mereka cerita apa yang mereka lakukan untuk pemulihan mental anak-anak ini. Tiba-tiba saya diingatkan, saya kontak ke sana. Bisa enggak kita ketemu? Akan diatur supaya kita ketemu. Jadi persembahan saudara itu nanti akan saya serahkan atas nama kita semua dan atas nama bangsa ini untuk merayakan Purim di sana. Nah, ini profetik dan Tuhan bilang semua yang terlibat untuk ikut mensupport ini, mereka berhak untuk mendapatkan pengurapan Purim itu, yaitu pengurapan pembalikan. Amin. Anda cukup jelas? Nah, itu dia. Nah, itu tentang Hefsibah. Dan kalau saudara baca terus di Yesaya pasal yang ke-62 itu, Anda akan temukan beberapa hal di sana bahwa Tuhan katakan, aku tidak akan berdiam diri lagi untuk pemulihan saudara. Tuhan tidak akan berdiam diri lagi. Dia katakan oleh karena Sion. Saudara, Sion itu arti yang kedua adalah umat Tuhan, umat tebusan Tuhan. Daud menebus gunung Sion, gunung yang gersang, yang tidak ada apa-apa. Yesus merebut dengan darahnya sendiri gunung Sion. Dia tersalib di sana supaya saudara dan saya mengalami pembalikan yang Tuhan janjikan. Nah, saudara, sebab itu perhatikan baik-baik. Tuhan bilang, kamu kalau kasih tahu bahwa kamu ini juga adalah Sion secara rohani. Aku tidak akan berdiam lagi, saatnya aku akan bertindak. Aku tidak akan berdiam terhadap penderitaanmu lagi. Tidak akan berdiam terhadap ketakutanmu. Tidak akan berdiam lagi terhadap kehancuranmu. Aku, kata firman Tuhan, akan segera bertindak untuk pemulihanmu. Sebab itu tangkap dengan roh dan terlibatlah di dalamnya. Anda tidak ikut rombongan, no problem. Tapi ikutlah dengan $1 saudara. Anda sedang mempersiapkan diri untuk menerima juga pengurapan itu. Tuhan memberikan nama baru. Saudara, Anda bisa baca itu di ayat 2. Engkau akan dinamai dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dia akan memberikan kita identitas yang baru, tujuan hidup yang baru. Engkau tidak akan disebut lagi sebagai desolate place. Karena Tuhan akan memberkati engkau menjadi Beulah land. Namamu akan disebut Hefsibah, umat kesayanganku.
Dia akan menukar label lama dengan label yang baru. Engkau bukan lagi punya label orang yang selalu gagal, orang yang tertolak, orang yang ketinggalan dan sebagainya. Tapi engkau akan disebut orang yang betul-betul hidup diberkati karena Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan akan meningkatkan di ayat yang ke-6. Tuhan akan menempatkan penjaga di atas tembok-tembokmu. Saudara, Tuhan sedang membangkitkan, mau supaya setiap saudara dan saya itu menjadi satu generasi watchman. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Lalu dikatakan, berbahagialah orang yang mengasihi engkau akan mendapat sentosa. Anda bisa baca itu di Mazmur pasal 122. Kalau kita mengasihi Yerusalem, mengasihi apa yang Yesus kasihi, apa yang Tuhan kasihi. Karena Alkitab jelas berkata, Tuhan katakan, aku mengasihi Yerusalem. Dengan tindakan yang kita lakukan itu, bukan hanya sekedar doa, tapi kita ikut terlibat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di bulan Maret nanti. Maka saudara, Tuhan katakan begini di ayat itu. Maka sentosa akan menjadi bagian orang-orang yang mengasihi Yerusalem. Sebab itu lakukan dengan ketaatan. Yang keempat, Tuhan bilang begini dalam Yesaya, dalam ayat 8 dan 9. Mereka yang menuai akan memakan hasilnya, dan yang memetik anggur akan meminum anggurnya. Saudara, sebelumnya bangsa itu, mereka kerja keras, tapi hasilnya itu dijarah oleh musuh-musuhnya. Nah saudara, tapi Tuhan bersumpah, dia katakan sekarang tidak lagi. Saya tidak tahu keadaan saudara mungkin selama tahun-tahun ini. Engkau bekerja keras, tapi dirampas oleh musuh-musuh. Musuh kita adalah iblis. Lewat sakit penyakit, lewat kemalangan, lewat kerugian atau apa saja. Tuhan bilang kalau engkau perhatikan, engkau lakukan apa yang aku tuntun engkau hari ini. Maka Tuhan bersumpah engkau tidak akan mengalaminya lagi. Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Musim kehilangan telah berakhir. Engkau tidak akan bekerja sia-sia lagi. Dan Tuhan sendiri akan menjaga hasil tuaianmu. Taburan dan hasil tuaianmu. Dan yang terakhir saudara, di ayat yang ke-11. Beritahukanlah kepada putri Sion, lihat keselamatanmu datang. Ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, membalikkan keadaan kita, memberkati kita dengan cara yang baru, dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi ternyata ada satu tujuan. Kalau Anda perhatikan Yesaya 62, supaya kita itu akan ambil bagian mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kalau Anda nanti sudah diberkati, jangan lupa. Tuhan tidak mau berkat Tuhan itu Anda nikmati sendiri. Tapi Anda harus ikut terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Apa yang kau suruh hambamu ajarkan kepada umatmu sudah aku sampaikan, walaupun dengan waktu terbatas dan materi yang mungkin terlalu global. Tapi aku percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Berikan hati yang lembut, roh yang taat Tuhan. Supaya setiap kami, umatmu di gereja ini, tidak satupun yang tidak akan mengalami janji Tuhan. Yaitu divine reversal terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Berkati kiranya roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika kami makan dan minum, kami akan mengalami iman kami akan kembali dikuatkan. Dan janji Tuhan akan kembali dimeteraikan lewat tubuh dan darah-Mu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita.
bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala ia akan diserahkan sebelum dia naik ke Golgota, dia mengambil roti, dipecah-pecahkannya, diberikan kepada murid-muridnya dan Tuhan katakan, roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang aku serahkan dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Ingat, oh Yesus sudah memberikan tubuhnya untuk kita. Dia disesah, dia mati, dia dikuburkan. Supaya melalui kematiannya, kita akan mati dari dosa. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan menganugerahkan kepada kita kuasa kebangkitannya. Supaya olehnya kita bukan hanya mampu bertahan hidup di muka bumi ini. Tapi kita akan melihat janji-janji Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Percayakah saudara akan hal itu? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga dengan cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita telah dibeli dan lunas dibayar dengan darah Yesus. Sebab itu, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau percaya, engkau mengamini dan lakukan, maka lewat darah Yesus ini, iman kita akan dimeteraikan dan kita akan mengalami semua yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau enggak percaya, minumlah dalam nama Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dan persiapkanlah dirimu untuk menyongsong kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan di hadapanmu. Dan turunlah, kata saudara sekalian, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Raja di atas segala raja, dan damai sejahtera Kristus Sang Raja Damai, serta kuat kuasa Allah Roh Kudus turun, kata saudara sekalian, menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.